Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Tapi sebelumnya, Pak Guru akan menayangkan atau menampilkan slide tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Tunggu dulu. Kita akan mencari. Nah ini. Baik. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan secara alami. Reproduksi vegetatif, biasa juga disebut dengan reproduksi aseksual, merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin. Individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya, apakah itu berasal dari batang, akar, ataupun daun. Reproduksi vegetatif ada dua macam, yaitu reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan. Yang mana yang disebut dengan reproduksi vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang dialami atau yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan. Sementara perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh manusia. Adapun macam-macam reproduksi alami pada tumbuhan, yang pertama adalah menggunakan spora, membelah diri, bertunas, tunas adventif, menggunakan rizoma, menggunakan umbi akar, umbi batang, geragih, dan yang terakhir adalah umbi lapis. Reproduksi alami yang menggunakan spora itu terdapat pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan jamur. Itu yang kita sebut dengan jamur dalam istilah sehari-hari. Berikutnya adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora adalah daun yang fertil. Daun fertil menghasilkan spora pada bagian bawah daripada daunnya. Sama seperti ini. Gambar yang kedua adalah bagian bawah daripada daunnya. Adapun juga tanaman paku yang lain itu menghasilkan spora pada tepi daun. Beberapa jenis diantaranya. Kemudian spora jamur. Kemudian spora yang dihasilkan dari lumut. Nah, ini adalah pertumbuhan selanjutnya dari spora yang menghasilkan lumut. Ini kotak-kotak spora yang seperti biji-biji ini sebenarnya kotak-kotak spora bertunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Pembentukan tunas batang biasanya terjadi pada tumbuhan seperti bambu, tebu, dan pisang. Berikutnya adalah tunas disebut tunas adventif akar. Kalau tunas adventif daun, biasa disebut dengan tunas adventif daun. Kalau tunasnya berasal dari akar, batang, tunas adventif batang. Yaitu daun yang menghasilkan tunas seperti cocor bebek, seperti gambar yang di samping. Berikutnya rizoma. Rizoma atau biasa disebut dengan rimpang adalah sesungguhnya merupakan batang serta daunnya Iberaceae sejenisnya. Berikutnya adalah tanaman geragih. Geragih atau disebut juga stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru muncul
dimulai dengan kucuk ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Ini seperti yang dimiliki oleh tanaman beberapa jenis rumput, juga termasuk tanaman stroberi, berkembang biak secara alami dengan geragih. Kemudian umbi akar. Bagian umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi tidak ditanam bersama dengan pangkal batangnya, umbi akar ditanam dengan pangkal batangnya, maka pangkal batang tersebut akan tumbuh menjadi tunas, seperti yang dimiliki oleh tanaman bunga dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi ini merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Contoh dari umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Berikutnya, umbi lapis. Umbi lapis yang tumbuh di bawah tanah, menggelembung dan berair, memiliki sisi-sisi daun. Sisi-sisi daun ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Memiliki tunas samping, atau biasa kita sebut dengan anak umbi lapis, yang tumbuh di antara daun-daun atau sisi-sisi daun. Tumbuhan tunas samping ini akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contoh dari tanaman ini adalah umbi lapis dari bawang merah. Demikian. Bagaimana anak-anakku sekalian? Demikian penjelasan dari beberapa contoh perkembangbiakan reproduksi vegetatif alami pada tanaman. Demikian penjelasan Pak Guru hari ini. Dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.